Semangat. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan simulasi pembelajaran berdiferensiasi dengan simulator Ibu Isma Dewi Murni SPD dengan mata pelajaran matematika jenjang SMP kelas 9. Dan untuk Bapak Ibu yang berperan sebagai observer pada hari ini, silakan mengamati proses dan alur pembelajaran yang akan disajikan oleh simulator. Baik, untuk itu Bapak Ibu, saya persilahkan kepada simulator kita, Ibu Isma Dewi Murni. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tulis dulu nama atau untuk absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, kurang konsentrasi ya. Ibu lagi kembali, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu mau tanya ada yang masih ingat kata kunci kita? Masih. Oke, kalau masih diingat, saya mau tes dulu. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Dengan sini selama ada tulisan ini begini, jangan di atas paha. Ya. Mari kita membaca doa sebelum belajar sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya ya hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Baiklah, saya sebut namanya ya. Andi Wahyuni. Ada, Bu. Oke. Novitasari Rustam. Ada, Bu. Melinda A. Ada, Bu. Rosmina P. Ada, Bu. Hassa Usman. Ada, Bu. Hamdana. Ada, Bu. Oke. Andi Sri Wahyuni. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu Indonesia. Kepada Nopi untuk sudah mau memimpin temannya menjadi dirjen. Jadi tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini adalah supaya anak-anakku tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas yang pernah kita buat ketika kita pada awal pertemuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah hadir tepat waktu di kelas. Ada tadi yang terlambat datang ke sekolah? Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi anak-anakku sudah menyepakati atau melakukan apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya aktif dalam pembelajaran. Jadi saya harap Ibu harap ketika belajar nanti anak-anakku tetap aktif. Nah, kemudian katakan tabe ketika ingin bertanya atau menjawab. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Ketika ada temannya yang berbicara, silahkan yang lain tetap mendengarkan. Kemudian meminta izin sebelum keluar kelas. Sudah diingat semua? Oke. Selanjutnya, nah, sebelum kita masuk ke materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan. Ada yang masih ingat apa pengertian kesebangunan dan kekongruenan? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu.
Oke, silakan Andi Wahyuni. Saya Ya. akan mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan kekongruenan dan kesebangunan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kekongruenan yaitu merupakan dua buah bangun datar yang bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga panjang, sisi serta sudut yang sama. Sedangkan kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Wah, Terima luar kasih biasa banyak, Bu. sekali, Andi Wahyuni. Kalau saya katakan Andi Wahyuni, kalian katakan maca. Andi Wahyuni? Maca. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ada yang bisa saja contoh kekongruenan dan kesebangunan. Siapa? Ya, silakan Hamdana. Contoh benda kongruen yaitu uang logam 500. Ya. Kalau sebangunan, contoh yang benda sebangunan yaitu pas foto 2x3 dan pas foto 4x6. Ya, betul sekali. Hamdana? Maca. Oke, luar biasa ya, masih diingat materi sebelumnya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, mari kita hentikan sejenak kegiatan yang kita lakukan. Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan kegiatan mindfulness. Nah, kegiatan mindfulness ini, Ibu ingin kalian merefleksikan badan kalian, merefleksikan pikiran kalian agar kalian tetap fokus pada pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan yang namanya mindfulness? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana rasanya? Apakah badannya terasa lebih rileks? Iya, lebih rileks, lebih ringan. Semua beban-beban yang kita bawa ke dalam kelas silakan kalian lepaskan dulu supaya kalian bisa fokus pada pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya. Nah, baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bangun ruang sisi lengkung tabung. Nah, adapun materi prasyarat sebelum kalian mempelajari materi ini yaitu kalian harus tahu apa rumus luas lingkaran dan apa rumus luas persegi panjang. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa rumus luas lingkaran dan rumus luas persegi panjang? Bu, Silakan Rosmina. luas lingkaran itu pi kali R pangkat 2. Ya, betul sekali. Terus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Wah, luar biasa Rosmina ya. Rosmina? Maca. Jadi, materi ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pengamatan benda-benda di sekitar yang berbentuk tabung, kalian dapat mengetahui definisi tabung secara tepat. Yang kedua, melalui demonstrasi atau mengamati video pembelajaran yang terkait bangun ruang tabung, kalian dapat mengetahui ciri-ciri dan unsur-unsur tabung. Yang ketiga, melalui jaring-jaring tabung, kalian dapat menemukan rumus luas permukaan tabung dengan tepat. Yang keempat, melalui aktivitas mandiri, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung secara tepat. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita pada hari ini setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung dan kalian bisa menghitung luas permukaan benda atau wadah yang berbentuk tabung. Oke, Ibu punya 2 pertanyaan. Ada yang bisa sebutkan macam-macam bangun ruang sisi lengkung? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang masih ingat? Wah, luar biasa. Hasa, silakan. Tabung, Ya. kerucut dan bola, Bu. Ya, betul sekali. Hasa? Maca. Jadi ada 3 jenis bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, ada yang bisa sebutkan contoh tabung yang ada di sekitar kalian? Siapa yang bisa? Tapi Bu, Ya, silakan. kaleng susu, pipa, kaleng minuman soda, dan gelas. Wah, luar biasa sekali. Nopitasari? Maca. Jadi ada beberapa benda di sekitar kalian yang bentuknya seperti tabung. Nah, baiklah.
Minggu lalu kita sudah membentuk kelompok atau Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian yang sudah Ibu bentuk setelah kalian mengerjakan asesmen diagnostik. Nah, untuk kelompok visual, Ibu beri nama kelompok Sipaka Tahu. Untuk kelompok auditori, Ibu beri nama kelompok Sipaka Inga. Dan kelompok kinestetik, Ibu beri nama kelompok Sipaka Labdi. Silakan anak-anakku, silakan duduk dengan teman kelompoknya. Untuk kelompok visual, silakan duduk di sebelah sini. Kelompok auditori, silakan duduk di sebelah sini. Dan kelompok kinestetik, silakan duduk di sebelah sini. Ayo, Ibu beri waktu 5 menit. Akan diskusi, Ibu ingin kalian menonton sebuah video motivasi. Setelah kalian menonton video tersebut, silakan anak-anakku refleksikan apa yang kalian pelajari dari video tersebut dan kalian ingin menjadi seperti apa ke depannya. Video untuk kalian semua. Oke. Setelah kalian menonton video motivasi tadi, ada yang bisa merefleksikan apa yang kalian pelajari dari video tersebut? Oke, silakan Melinda. Setelah tadi menonton videonya, Ya. dia adalah sosok yang sangat tangguh. Ya, betul. Tangguh, tekun, selalu semangat. Ya. Dan selalu belajar dari kegagalan. Ya. Di mana kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ya, Dan yang betul sekali. paling penting adalah jangan pernah berhenti berusaha dan teruslah bangkit walau beberapa kali jatuh. Iya, betul sekali. Melinda Maca. Oke, jadi dari video tadi kita dapat pelajari seperti kata teman kalian bahwa setiap ketika kalian ingin sukses pasti ada beberapa rintangan yang harus kalian lewati. Nah, ketika kalian menghadapi rintangan tersebut, kalian jangan pantang menyerah untuk mencapai apa yang kalian ingin tuju. Oke? Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Nah, untuk kelompok visual, Ibu akan bagikan bahan ajar yang berisi tentang gambar-gambar tabung, materi-materi tabung, silakan kalian pelajari. Kemudian silakan kalian diskusikan LKPD ini dengan teman kelompok kalian. Nah, selanjutnya untuk kelompok auditori. Untuk kelompok auditori, Ibu sudah siapkan tablet yang berisi tentang video pembelajaran, materi, tabung. Silakan kalian nonton videonya. Kemudian, silakan kalian nonton videonya. Kemudian diskusikan LKPD ini dengan teman kelompok kalian. Nah, selanjutnya untuk kelompok kinestetik. Minggu lalu Ibu sudah suruh bawa kaleng susu kan? Ya, kemudian membawa karton Manila sudah ada? Oh ya, karton Manilanya tadi ada di sini. Oke, alat dan bahannya sudah Ibu siapkan. Silahkan kalian kerjakan prosedur pengerjaan ini. Silakan ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Kemudian silakan kalian diskusikan LKPD ini dengan teman-teman kalian. Oke? Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan diskusi. Silakan anak-anakku. Ya, oke. Ada semua gitu jawabannya. Silakan dinonton videonya dan didiskusikan LKPD-nya. Kemudian ini anak-anakku yang kelompok kinestetik, di situ ada prosedur. Tadi ini ada kaleng susu. Nah, dengan menggunakan alat pemotong dan penggaris, potong label kaleng. Jadi di sini kaleng lingkaran pada. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Oke? Silakan. Kelompok ini ada masalah? Ada, Bu. Oke, aman.
Materinya lengkap kan? Sudah ada gambar. Ya, Jelas. ya. Lumayan sudah jelas. Ibu ingin masing-masing kelompok untuk membuat karya. Boleh berupa poster, boleh berupa video, boleh berupa lagu, puisi, atau media pembelajaran. Terserah kalian mau membuat karya yang seperti apa. Nah, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya kembali. Setelah kalian mengerjakan, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil karya masing-masing kelompok. Oke? Ibu beri waktu 20 menit untuk membuat karya setiap kelompok. Visual, silakan. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian setiap kelompok silakan disimpan di depan. Kemudian sebelum kalian mempresentasikan hasil kelompok, Ibu mau ajak kalian untuk ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan, ayo kita berdiri. Oke? Nama permainannya adalah 1, 2, 3 door. Oke, jadi coba berhitung dulu mulai dari sini. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, bagi yang dapat kelipatan 3, masih ingat kelipatan 3 toh? Apa saja kelipatan 3? Yang dapat kelipatan 3, silakan katakan door. Oke? Jadi misalkan 1, 2 door. Ya, seperti itu ya. Kemudian dilanjut 4, 5 door. Oke? Dipaham jelas? Paham? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, mulai dari sini. 1, 2, 4, 5, 6, 7, door. Oke, ada yang kelewat. Ada yang lewat tadi ya? Oke, diulangi kembali. Oke. Mulai dari, jadi ingat ya, kelipatan 3. Masih ingat kelipatan 3 tuh? Oke. Kelipatan 3 dimulai dari 1. 1. Ya. Dilanjut. Oke, konsentrasi dong. Ayo konsentrasi. Luar biasa. Oke. Konsentrasi nak ya. Jadi ketika mengatakan door, dilanjut 4, 5, oke? Konsentrasi. Oke. Dimulai dari 1. 1, 2, 4, 5, 7, 8. 12. Ya, terakhir. Oke, luar biasa. Silakan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita akan mempresentasikan, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karya masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok mana dulu yang mau presentase? Siapa? Kelompok visual bisa siap? Oke, silakan maju ke depan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual yang dinamakan kelompok Sipakatahu akan mempresentasikan hasil kelompok dari kami, yaitu membuat poster. Ya, Nah, ini adalah modelnya dan bentuknya. ya, silakan. Jadi poster yang kami buat di sini, bangun ruang sisi lengkung tabung. Jadi definisi tabung adalah sebuah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung dan terdiri dari 3 sisi dan 2 buah rusuk. Ciri-ciri mempunyai 3 sisi, memiliki 2 buah rusuk, adanya lingkaran pada alas dan tutup. Unsur-unsur, sisi alas dan sisi tutup, selimut tabung, jari-jari tabung, diameter tabung, tinggi tabung. Rumus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung yaitu luas alas
ditambah luas tutup, ditambah luas selimut, yaitu 2 pi kali R dalam kurung R tambah tinggi. Ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar nak, jangan dulu duduk. Ya, jadi kelompok visual membuat sebuah poster. Jadi syarat sebuah poster adalah gambar yang menarik, yang bagi yang membaca tertarik untuk membacanya. Jadi poster yang dibuat sudah warna-warni, luar biasa. Sangat kreatif ya dari kelompok Si Pakatau ini. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok auditori tadi sudah membuat video. Nah, Ibu akan tayangkan video dari kelompok sudah memuat unsur-unsur tabung. Nah, kemudian ada ciri-ciri tabung dan contoh-contoh tabung. Nah, contoh tabung adalah drum. Kemudian kaleng minuman, ya betul sekali. Tempat sampah. Kemudian pipa. Dan baterai. Siada? Iya, teropong. Oke, itulah tadi hasil karya dari kelompok auditori. Gambarnya sudah cukup menarik, informasi yang dimasukkan sudah cukup lengkap. Ya, jadi bagus ya untuk kelompok auditori. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya dari kelompok kinestetik, Si Pakalabi. Silakan naik, presentasikan hasil karya yang sudah kalian buat. Kami dari kelompok 3 kinestetik atau Si Pakalabi membuat media pelajaran yang berbentuk tabung dengan 2 ukuran yang berbeda. Ya. Seperti ini. Wah, luar biasa. Ya. Definisi tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung dan terdiri dari 3 sisi dan 2 buah rusuk. Kemudian ciri-ciri. Mempunyai 3 sisi, memiliki dua buah rusuk, adanya lingkaran pada atas, alas dan tutup tabung. Kemudian unsur-unsur, sisi alas dan sisi tutup tabung, selimut tabung, jari-jari tabung, diameter tabung, tinggi tabung. Kemudian rumus luas permukaan tabung, luas alas, tambah luas tutup, tambah luas selimut tabung. Ya. 2 2 pi R dalam kurung R tambah T. Ya, bagus sekali. Jadi kelompok kinestetik membuat media pembelajaran berupa tabung yang berbeda ukuran. Wah, luar biasa. Jadi kelompok kinestetik sudah bisa membuat tabung dan menjelaskan definisi, ciri-ciri, unsur, bahkan rumus luas permukaan tabung. Luar biasa, nak ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan duduk kembali. Baiklah, setelah kalian mempresentasikan masing-masing hasil diskusi, ternyata anak-anakku sudah bisa memaparkan atau menjelaskan mengenai definisi tabung, ciri-ciri dan unsur-unsur tabung, bahkan luas permukaan tabung. Nah, sekarang di sini saya di sini Ibu punya LKPD mandiri. Silakan kalian kerjakan, masing-masing orang mengerjakan LKPD-nya. Ibu mau lihat sampai mana pengetahuan atau pemahaman kalian tentang materi kita hari ini.
Ala-ala ji. Tadi. Habis sih. Oke. Jadi Ibu ada LKPD yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Ya, Ibu mau lihat sampai mana pemahaman kalian tentang materi kita. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Kumpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa definisi tabung? Apa rumus luas permukaan tabung? Silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan, Nak. Oke, silakan Novi. Dari pembelajaran kita tadi tentang bangun ruang sisi lengkung tabung, Ya. ada 3 yang dapat kita pelajari. Yang pertama, definisi tabung, Ya. yaitu tabung adalah sebuah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung dan terdiri dari 3 sisi dan 2 buah rusuk. Ya. Ciri-cirinya yaitu mempunyai 3 sisi, memiliki 2 buah rusuk, adanya lingkaran pada alas dan tutup. Dan Ya. rumus luas permukaan tabung yaitu luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut tabung, atau 2pi R dalam kurung R tambah T. Ya, luar biasa sekali. Novitasari Maca. Jadi teman kalian sudah menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari hari ini, yaitu definisi, unsur-unsur dan ciri-ciri, dan juga luas permukaan tabung. Nah, selanjutnya Ibu mau melakukan refleksi. Silakan anak-anakku dinaikkan HP-nya, silakan dibuka aplikasi Jamboard. Kemudian anak-anakku silakan ketik apa refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran pada hari ini? Mana HP-ku? Oke, Ibu tunggu ya. Masing-masing mengirimkan apa refleksinya hari ini. Sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Wah, luar biasa. Pembelajarannya sangat menyenangkan dan menarik. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, baiklah. Oke, baiklah anak-anakku. Setelah kalian merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, maka berakhirlah juga pembelajaran kita untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu bangun ruang. Kita keluar. Sebelum kita keluar, Mari kita kita berdoa. membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bersalam. Beri salam kepada Ibu Guru. Kemudian dalam